Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Hari ini saya lagi bikin camilan yang berbahan dasar mie instan dan daging kurban. Enak buat camilan, enak juga buat lauk makan. Bisa juga buat ide jualan loh. Yuk langsung kita simak aja cara membuatnya. Ini dia bahan dasar utamanya, 100 gram daging. Saya tidak tahu ini daging kambing atau daging sapi ya teman-teman, karena ini daging dari hewan kurban ya, daging pembagian. Dagingnya saya cincang-cincang jadi lebih kecil-kecil seperti ini. Untuk bumbunya di sini saya pakai 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, ada yang besar, ada yang kecil, 3 cabai merah keriting, dan 3 batang daun bawang. Untuk semua bumbu ini saya cincang menjadi lebih kecil-kecil seperti ini. Kemudian kita siapkan panci teflon. Tuangkan minyak goreng secukupnya, kira-kira 3 sendok makan. Saya pakai minyak bawang. Kalian bisa pakai minyak goreng biasa ya teman-teman. Kalau minyaknya udah panas, bawang merah dan bawang putihnya kita tumis terlebih dahulu sampai harum. Kemudian masukkan cabenya. Kita aduk-aduk lagi sebentar. Dan kita masukkan daging yang tadi udah dicincang kecil-kecil ya teman-teman. Untuk dagingnya bebas ya teman-teman, pakai daging sapi atau daging kambing. Saya nggak tahu ya teman-teman, karena ini daging pembagian dari hari raya Idul Adha kemarin ya. Di sini untuk bumbunya saya pakai bumbu mie instan rasa kari ya teman-teman. Bumbunya saya masukkan semua, jadi nanti rasanya dari bumbu mie instan ya teman-teman. Saya masukkan semua untuk bumbunya yang ada dalam kemasan mie instan, tidak ada yang dibuang, sampai minyak-minyaknya juga ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai merata. Kemudian saya kasih 1 sendok makan kecap manis. Ini kita aduk lagi ya teman-teman, biar kecapnya terbalut dengan si dagingnya ya. Si dagingnya terbalut dengan kecapnya maksudnya. Tambahkan 70 ml air biar untuk merebus dagingnya ya, biar dagingnya empuk ya teman-teman, dan bumbu-bumbu yang dimasukkan itu meresap ke dalam dagingnya. Ini kita masak sampai airnya menyusut dan kering, dan sampai dagingnya empuk. Agar rasanya jadi lebih gurih, saya tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Kita aduk-aduk kembali biar gulanya larut dan merata, dan kita masak lagi sampai airnya kering ya teman-teman. Nah kayak gini ya teman-teman, ini airnya udah kering ya. Sekarang saya masukkan bahan terakhir, daun bawang yang diiris-iris. Daun bawangnya tidak saya masukkan semua ya, saya sisakan sedikit. Ini kita aduk-aduk bentar dan matikan api kompornya ya, jangan terlalu lama, untuk menghilangkan bau mentah pada daun bawangnya aja ini ya teman-teman. Proses selanjutnya di sini saya sudah didihkan air, airnya sudah mendidih. Langsung aja kita masukkan mie instannya. Untuk mie instan yang saya gunakan, saya pakai mie sukses isi 2 yang rasa kari ya teman-teman. Saya pakai 2 bungkus. Untuk mie-nya dimasak sebentar aja ya teman-teman, sampai mendidih dan mie-nya jadi lemas ya teman-teman. Kalau udah mendidih seperti ini, kita angkat aja, kita bilas dengan air dingin, kemudian kita tiriskan. Siapkan wadah besar, pecahkan 3 butir telur, dan ini sisa daun bawang yang tadi saya tambahkan 1 batang, dan cabenya saya tambahkan 1 buah lagi ya teman-teman. Untuk bumbunya saya tambahkan 1/4 sendok teh lada bubuk. Ini kita aduk terlebih dahulu biar telurnya tercampur merata dengan bumbu. Kemudian ini dagingnya sudah dingin ya teman-teman. Kita masukkan dagingnya, dan di sini saya tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk rasa sapi ya teman-teman. Maaf nggak kerekord untuk saat memasukkan garam dan bumbu kaldunya ya. Ini kita aduk-aduk terlebih dahulu, dan untuk mie-nya udah saya gunting-gunting
biar lebih pendek-pendek ya teman-teman. Nah, mie-nya juga sudah dimasukkan. Sekarang kita aduk-aduk biar mie-nya terlumuri dengan adonan telur dan dagingnya ya teman-teman. Aduk sampai benar-benar merata ya teman-teman. Nah, kalau udah merata seperti ini, sekarang udah siap kita masak. Untuk memasaknya, saya menggunakan cetakan kue lumpur kentang seperti ini, tidak terlalu besar ya teman-teman. Saya beri sedikit minyak, kemudian saya oles-oles menggunakan kuas seperti ini biar tidak lengket ya teman-teman. Dioles-oles dengan minyak begini ya. Oke. Kalau udah panas, kita masukkan 1 sendok makan atau secukupnya, sepasnya cetakan ya teman-teman. Seperti ini. Kalau udah semua dimasukkan, kita tutup, gunakan api sedang ya teman-teman biar nggak mudah gosong. Kalau udah 5 menit, ini bisa kita balik ya teman-teman. Tuh, kalau di bagian bawahnya tingkat kematangannya udah pas, ini mudah ya teman-teman untuk membaliknya. Dibantu dengan sutil kecil dan sendok makan ya teman-teman. Ini sangat mudah saat di bagian bawahnya itu tingkat kematangannya sudah pas ya teman-teman. Dan setelah dibalik dimasak 5 menit lagi ya teman-teman. Nah, kalau warnanya udah kayak gini, lihat teman-teman, ini cakep banget ya. Udah kematangannya udah pas ya teman-teman, udah rata. Oke, ini kita angkat aja semua sebelum memasukkan adonannya kembali. Untuk cetakannya kita beri minyak lagi seperti ini ya teman-teman, untuk menggorengnya dan goreng sampai semuanya habis. Sekarang saya mau bikin sambelnya. Masukkan setengah sendok teh minyak bawang putih beserta bawangnya ya, bawang putihnya. Tambahkan 1 sendok teh saus sambal, saya pakai yang extra hot. Dan saya tambahkan 1 sendok teh bawang cabai level 30. Untuk kalian sesuai selera ya, kalau nggak berani terlalu pedas. Saya tambahkan 1 sendok teh saus tiram dan 2 sendok teh kecap manis dan 30 ml air putih ya teman-teman. Saya membuatnya tidak terlalu banyak ya. Nyalakan api kompor, kemudian ini diaduk sampai merata dan dimasak sampai mendidih. Ini tadi kecapnya baru 1 sendok teh ya teman-teman. Ini yang 1 sendok tehnya lagi. Kita aduk-aduk sampai merata. Kalau udah mendidih, ini udah bisa kita angkat dan bisa kita sajikan. Untuk sambalnya ini settingan untuk orang dewasa ya teman-teman, karena ini rasanya lumayan pedas. Tada, ini dia hasil masakan saya hari ini. Martabak mie telur rasa kari daging. Untuk 1 resep ini jadinya lumayan banyak teman-teman, dapat 25 pieces. Ini rasanya enak banget loh teman-teman. Semua anggota keluarga pasti suka. Siapa sih yang gak suka mie, ya kan? Apalagi kalau ada dagingnya seperti ini. Buat camilan enak, buat lauk makan juga enak. Nah, kayak gini teman-teman, lihat hasilnya, cantik kan? Untuk telurnya tadi saya gunakan telur yang lumayan besar-besar ya. Telurnya 3 butir pas ya teman-teman. Tuh, hasilnya cantik. Untuk rasanya ini enak banget teman-teman. Dagingnya berasa, dagingnya lumayan banyak. Bumbunya juga pas, berasa. Ini untuk sambalnya pedesnya nampol, hati-hati ya anaknya jangan dikasih ya teman-teman, karena ini rasanya pedes banget. Jadi ini rasanya enak banget ditambahin dengan sambalnya. Atau kalian kalau males bikin sambalnya bisa juga dinikmati dengan cabai rawit atau dengan acar mentimun yang biasa ada di martabak telur ya teman-teman. Ini recommended ya. Oke teman-teman, segitu dulu resep dari saya. Semoga kalian suka. Jangan lupa like kalau kalian suka sama resep dan video ini, dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.